Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada saat hari perhitungan amal di akhirat kelak, hal yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ibadah yang satu ini. Dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali dihisab atau ditanya dan dimintai pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak sesungguhnya kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat setiap hari. Namun di zaman yang sudah modern semacam ini, tampaknya tidak sedikit orang yang sudah mulai memandang remeh sholat, atau bahkan hanya karena suatu argumen yang sepele saja seseorang dapat dengan mudah meninggalkan sholat. Bahkan kini tidak sedikit orang yang menganggap bahwa sholat itu hanya sebagai rutinitas ibadah semata. Ada juga seorang yang melaksanakan sholat karena terpaksa dan lain sebagainya. Hal-hal semacam inilah penyebab seseorang yang rajin sholat namun masuk neraka, karena dalam melaksanakan ibadah tersebut mereka tidak dengan ikhlas mengerjakannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini ada beberapa golongan orang yang rajin sholat namun masuk neraka. Yang pertama, sholat namun suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar yang diancam siksa yang pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi satu kebiasaan di kalangan masyarakat kita. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongannya itu akan menghapus amal-amalnya, dan jika kelak ia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi dan yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyesatkan kita baik di dunia dan di akhirat kelak. Yang kedua, sholat namun minum minuman keras. Hal ini tidak jarang kita jumpai di kalangan masyarakat saat ini. Tidak sedikit sekali orang yang mengerjakan sholat namun suka meminum minuman keras. Hal inilah akibatnya jika menganggap sholat hanya sebagai suatu rutinitas semata, sehingga dalam melaksanakannya tidak dengan hati yang ikhlas. Minuman keras merupakan segala jenis minuman yang memabukkan, dan minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam.
Tidak sedikit orang yang sholat belum tentu dapat terhindar dari minuman keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda bahwa setiap minuman keras itu merupakan induk dari segala macam kejahatan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang setiap muslim untuk mendekati khamr, apalagi meminumnya baik sedikit atau banyak. Minuman keras merupakan barang haram yang tidak boleh diminum oleh orang yang beragama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaknat orang-orang yang berhubungan dengan minuman keras. Untuk itu, sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk menghindari minuman keras dan menjauhinya, dan segeralah bertaubat jika pernah meminumnya, karena meskipun sholatnya rajin tapi jika suka meminum minuman keras maka neraka akan menjadi tempat kembalinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum khamr, tentu Allah memberi minuman kepadanya dari air panas neraka jahanam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Ketiga, sholat namun percaya dukun. Orang yang sholat namun ia percaya dengan dukun atau tukang ramal merupakan salah satu orang yang dapat dikatakan sholat namun ia masuk neraka. Seperti yang kita ketahui, dukun merupakan orang yang mengaku bahwa dia mengetahui perkara-perkara gaib dan tersembunyi. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang yang percaya kepada dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Selain itu, percaya dengan dukun merupakan termasuk dalam kategori dosa besar, karena hanya Allah sajalah yang maha mengetahui segala sesuatu. Percaya kepada dukun juga dapat dikategorikan sebagai tindakan musyrik, karena dukun itu merupakan orang yang bersekutu dengan bangsa jin, dan apabila kita mempercayainya maka kita akan terkena dosa syirik. Untuk itu, jika ada orang yang sholat namun mempercayai dukun, benda pusaka dan sejenisnya, maka ia akan terancam dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia sudah ingkar kepada apa yang sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang keempat, sholat tapi suka menggunjing kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam saqar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada hari kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 48. Dalam ayat di atas, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka saqar. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah berburuk sangka, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain,
adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian yang kelima, sholat namun mengabaikan anak yatim. Orang-orang yang sholat namun mengabaikan anak yatim yang merupakan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah jelas diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un. Maka orang yang sholat namun tidak mau menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan enggan menolong sesama merupakan termasuk dalam orang-orang yang celaka, sehingga sekalipun ia ahli ibadah maka ia juga dapat masuk neraka karena ia menyia-nyiakan anak yatim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hikmah yang bisa kita ambil dari penjelasan tersebut ialah siapapun orangnya yang sholat tetapi masih melakukan hal yang disebutkan di atas, niscaya dia akan masuk neraka apabila orang yang enggan atau tidak mau mengerjakan sholat. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Jangan pernah tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari semuanya kita bertaubat. Wallahu alam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.